Ya. Kemudian yang kedua disemprot. Kalau tempat usaha ya disemprot tempat usaha nih kayak gini nih, semproti. Pakai apa? Alat penyemprot. Ya. Tahu toh spray itu ya? Sambil nyemprot, sambil baca ayat kursi. Sampai selesai, diulang-ulang terus. Kenapa? Untuk membersihkan energi negatif atau jin yang ada tinggal di sini, termasuk sihir. Kenapa, Bu? Terkadang warung itu jadi tiba-tiba angker, ada jinnya bukan karena dikirim, tapi yang bawa dari pembeli. Jadi pembelinya sudah ketempelan, pembelinya punya, begitu dia jajan di warung itu, akhirnya kemudian jinnya ninggal di situ. Ceri nengkono. Jadi tidak selalu disihir, itu dari pembeli juga bisa, Bu. Makanya harus rutin di ruqyah, nggak harus setiap hari sih, ya sebulan sekali lah bersihkan semprot itu ya. Karena biasanya yang paling sering itu malah dari pembeli, Bu. Ya toh, ya orang yang datang ke situ kan orangnya macam-macam ya. Ya begitu dia datang ke sini, lo kok banyak makanan, wah enak ini kalau di sini ya. Jinnya udah dilemu, gini-gini tuh, banyak makanan. Akhirnya dia tinggal di situ. Gitu ya. Terus mandi ya, semprot. Yang terakhir, masukkan ke alat penyiram. Tahu ya alat penyiram? Disiramkan roto sekeliling rumah atau tempat usaha itu. Oh, rasa muter, ya depan tok berarti tidak apa-apa. Depan tok. Yang paling bagus tanpa putus. Ngatur terus. Sambil ngatur ke bahasa Indonesia nih apa? Sambil nyiram ke. Baca surah Yasin ayat 9. Kalau tadi semprot baca apa? Ayat kursi. Kalau mandi baca apa? Yo raleh moco ning kamar mandi ya. Nggak boleh baca di kamar mandi ya. Bacanya sebelum masuk kamar mandi ya. Baca doa masuk kamar mandi apa? A'udzubika minal khubus wal khaba'is. Dari jin laki-laki dan jin perempuan. Semprot ayat kursi, siram surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Artinya apa? Allah akan membikinkan dinding gaib, pagar yang tidak bisa dilihat oleh setan dan tidak mampu ditembus oleh setan. Jadi itu untuk mageri rumah dan tempat usaha. Kalau ada bunga atau beras kuning atau tanah kuburan yang biasanya dipakai untuk sihir rumah atau tempat usaha itu apa? Yang pertama bunga, yang kedua beras kuning, yang ketiga tanah kuburan. Bagaimana Ustadz? Begitu saya buka pintu kok sudah ada itunya. Dibersihin. Pakai cara apa? Disapu pakai sapu lidi. Sambil baca ayat kursi, habis itu disiram pakai air ruqyah. Sapu lidi, jangan sapu apa ya? Jangan sapu halus itu ya, jangan. Pakai sapu sodo. Iya. Ini buat pagar ya, ini ya. Pagar atau dinding
atau benteng. Biasanya ada kasus yang ada buhul yang ditanam. Ada buhul yang ditanam. Seperti perumahan di Gentan itu saya tangani ada buhul yang ditanam. Berarti buhulnya itu harus secara khusus diruqyah dan diselesaikan. Buhulnya itu macam-macam. Ada buhul yang kalau yang di perumahan Gentan itu kayak ada kukusan, Bu. Ada kukusan itu entah isinya apa saya tidak tahu. Cuman kayak ada kukusan itu ditanam. Biasanya dalam 1 meter sekian itu. Atau biasanya ada pocong yang di boneka itu ya. Boneka itu ditanam. Itu harus diselesaikan. Tapi kalau enggak pun sebenarnya juga enggak apa-apa. Intinya harus diruqyah gitu ya. Diniatkan untuk meruqyah buhul itu. Cuman itu nanti ada ilmu lanjutan, Bu. Nanti kalau panjenengan datang terus setiap hari Jumat ke sini, nanti dapat ilmu itu insya Allah. Itu nek ranjenengan rata ceritani. Oh. Khusus ya, khusus itu ilmu mahal ya, ilmu mahal. Oke. Pagar, dinding, benteng. Terus tadi saya mau ngomong apa ya, lupa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cara-caranya. Jangan paham enggak dengan yang saya sampaikan ini? Paham ya? Paham. Oke. Jadi misalkan ada orang yang mau jual rumah dan sebagainya itu, nggak apa-apa diruqyah dulu aja. Supaya apa? Energi negatifnya bersih. Nanti yang muncul energi positif. Kalau yang muncul energi positif maka bercahaya. Kalau bercahaya maka orang lewat jadi tertarik untuk beli. Tapi kalau energinya negatif jadi peteng. Kalau jadi peteng orang lewat gak mau beli, Bu. Gitu loh ya. Kalau orang itu kan bisa muncul cahaya. Ya imannya, ibadahnya, tapi Bu, yang kami alami cahaya yang paling terang cahaya sedekah, Bu. Cahaya sedekah. Saya punya temen ahlu sedekah, Bu. Nek sedekah wis kaya wah ya Allah. Jor-joran pokoknya, Bu. Itu disihir bolak-balik mental semua, balik ke dukunnya, Bu. Ada dukunnya yang langsung mati. Ada dukunnya yang masuk ICU. Wes akhirnya dukun itu tobat, Bu. Akhirnya kemudian apa? Pernah suatu ketika datang dan minta maaf. Datang dan minta maaf. Itu ahlu sedekah, Bu. Ditembus susah sekali. Kenapa? Cahayanya sangat terang. Dindingnya sangat tebal. Yang sehingga susah untuk ditembus sihir. Sedekah. Beliau ini saya tahu banget orangnya. Walaupun beliau sedang susah, itu kalau disambati sama orang, mesti bantu. Kalau beliau punya duit, bantu orang itu enggak hitung-hitung, Bu. Jor-joran sekali, nyoh. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketaknya udah. Infaknya. Lah, terakhir jamaah, itu kan di buletin bagian belakang. Itu ada, insya Allah kami doakan ya. Nanti akan ada program pembebasan lahan untuk Islamic Center. Semoga kita bisa beli rumah atau beli lahan yang luas untuk Islamic Center dan untuk kayak di Jogja, rumah sakit Islam ya, atau Tibun Nabawi yang juga melayani ruqyah syar'iyah. Ya semoga ya. Kan sepenting ini emeh tuku kan sepenting duitnya enak saya ya. Enak duitnya enak emeh nuku poe gampang. Lah, infak yang nanti panjenengan masukkan itu akan kami alokasikan untuk pembebasan lahan itu atau untuk pembelian lahan atau rumah itu. Tempatnya di mana belum tahu kita. Kalau mau ada yang wakaf silahkan. Tapi di mana tempatnya belum tahu kita. Sepenting enek duitnya dulu. Begitu nanti sudah terkumpul, begitu nanti ada tempat yang ditawarkan, bismillah, DP yang penting ya.
Uangnya kita serahkan DP, kemudian dilanjutkan dengan program penggalangan dana. Insya Allah dipakai untuk Islamic Center. Dipakai untuk tahfidzul Quran, yatim duafa, kemudian rumah sakit Islam, ya, kemudian apa? Pesantren lansia. Untuk apa? Persiapan husnul khotimahnya. Kemudian sebagai asrama bagi orang-orang yang memang secara khusus perlu diasramakan untuk ditangani ruqyah syariah. Seperti tadi, ICU ruqyah. Oh, jenengan yang sedekah itu pahalanya luar biasa itu. Karena di Islamic Center itu dipakai apa saja, nggo ngaji, nggo pondok, tahfidz, yatim, lansia, ya, dipakai untuk dakwah, dipakai untuk klinik Islam, Tibun Nabawi dan ruqyah syariah, dipakai untuk sekolah, dipakai untuk ma'had. Wah, luar biasa, jenengan borong pahalanya. Dan itu akan memberikan cahaya dan dinding yang tebal. Gitu jamaah, sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak? Alhamdulillah. Mubeng apa mudeng? Jelas apa belas? Jelas ya, insya Allah. Ya. Oh, kalau semprot tidak apa-apa, Bu. Kalau semprot berhenti-berhenti tidak apa-apa. Yang disarankan tidak putus itu yang siram. Melakukannya mundur ya. Nah, disarankan tidak putus. Supaya apa? Kalau ada jin sihir di situ, dia tidak sempat untuk lari atau membuat sarang yang lain. Ya. Apa? Oh iya. Makasih. Pun gitu nggih? Iya. Apanya? Ruqyah yang tadi. Sesuai kebutuhan, Bu. Rutin lebih bagus. Ya, sesuai kebutuhan. Kalau ada keluhan ya bagusnya rutin. Oke. Ya, yang minta ruqyah tidak boleh. Oke lah. Kita mau ambil hadis yang dilarang minta ruqyah karena kehilangan bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Oke ya. Yang paling afdol ruqyah mandiri. Tetapi ada beberapa kasus orang ruqyah mandiri nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa baca Quran, nggak punya hafalan, mau ruqyah bagaimana? Begitu dia nggak bisa baca Quran, nggak punya hafalan, dia minta tolong sama pasangannya. Loh, sama berarti minta ruqyah. Dia minta ruqyah anaknya, yuk sama berarti dia minta ruqyah. Apa bedanya dengan minta ruqyah dengan peruqyah? Nah, di kondisi-kondisi tertentu, kasus-kasus tertentu, orang itu memang tidak memungkinkan ruqyah mandiri. Kenapa? Satu, nggak bisa baca Quran, nggak punya hafalan. Satu itu. Yang kedua, ada orang yang kalau ruqyah mandiri, pasien kami, begitu ruqyah mandiri pingsan, kesurupan. Itu tidak mungkin ruqyah mandiri, Bu. Harus diruqyah. Karena dia kalau ruqyah mandiri pingsan atau kesurupan. Bu Supiati itu guru ngaji, Bu. Hafalannya lumayan banyak. Tapi Bu Supiati ketika disihir mau baca Al-Fatihah, lidahnya dikunci sama setan. Nggak bisa baca Al-Fatihah, Bu. Itu kalau seperti itu mau ruqyah mandiri bagaimana? Nggak bisa lah. Lah, otomatis dia harus dibantu dengan ruqyah, peruqyah. Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing lah. Nek panjenengan normal, biasa dan sebagainya, ruqyah mandiri silahkan. Tapi di kasus-kasus tertentu, ada orang yang nggak bisa ruqyah mandiri karena nggak bisa baca Quran, nggak punya hafalan, dan tadi kalau ruqyah mandiri pingsan atau kesurupan atau lemes, kemudian ada yang lidahnya dikunci sama setan sehingga dia nggak bisa baca. Ya, gitu ya. Cukup? Habis ini panjenengan mau tetap di sini, mau ngeteh, mau makan, mau sarapan, mau apa? Ya silahkan. Oh nggih, ya amanillah. Subhanallah, tutup doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih, sampai ketemu di hari Jumat. Besok akan kami bagikan buletin yang terbaru. Ya, buletin yang terbaru. Ya, di sini. Ya, siap ya? Infaknya panjenengan dipakai untuk pembebasan lahan untuk Islamic Center, insya Allah pahala jariah.
Oh, kotaknya bentuknya kijing, ngelingi mati ya toh, buat sangu ya akhirat. Terima kasih Bunda Novi. Pak Bowo mana? Oh ya, terima kasih. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ya, semoga tempatnya berkah. Habis ini panjenengan mau tetap nongkrong di sini, ya, mau ngetes sambil ngerasain mie atau snack, silahkan, monggo. Insyaallah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.